Fakta kasus polisi peras polisi, oknum penyidik, Bribka Madi diduga melanggar, dan memutuskan mundur. Kasus polisi peras polisi menjadi viral pasca pengakuan anggota Provos Polsek Jatinegara, Brigadir Polisi Kepala atau Bribka Madi, beredar di media sosial. Dalam video tersebut, dia menyampaikan ada polisi yang meminta uang 100 juta rupiah dan sebidang tanah seluas 1000 meter persegi. Uang pelicin dan tanah tersebut adalah syarat agar laporan Madi soal dugaan penyerobotan tanah milik orang tuanya segera diproses. Tanah itu berlokasi di Kelurahan Jatiwarna, Pondok Melati, Bekasi. Aneh ini sebagai pihak yang dizalimi. Pihak pelapor bukan orang yang melakukan pidana. Kecewa, kenapa orang tua aneh? Hampir 1 abad melaporkan penyerobotan tanahnya ke Polda Metro Jaya, ucap dia dalam video tersebut. Janji Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya berjanji akan mendalami pernyataan Bribka Madi. Kabid Humas Polda Metro Komisaris Besar Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pihaknya telah mengetahui pernyataan Madi yang beredar luas di media sosial tersebut. Benar ada pernyataan yang disampaikan oleh yang bersangkutan, Bribka M, kata dia seperti dilansir dari Antara. Kamis, tanggal 2 Februari tahun 2023. Trunoyudo menjelaskan saat ini Polda Metro Jaya masih mendalami lebih lanjut sehubungan dengan pengakuan ihwal permintaan tanah dan uang pelicin oleh oknum penyidik. Ada pernyataan diminta tanah 1000 meter oleh penyidik, sedangkan sisa tanahnya hanya 761,5 meter persegi, jelas dia. Bribka Madi akan dikonfrontasi dengan oknum penyidik. Trunoyudo mengatakan akan mempertemukan anggota penyidik kepolisian dengan Bribka Madi. Polda Metro bakal melakukan konfrontasi perihal dugaan pemerasan dalam bentuk uang dan tanah saat penyidik mengurus kasus sengketa tanah milik orang tua Madi. Akan melakukan konfrontasi antara Bribka M dan penyidik berinisial TG yang saat ini sudah purna tugas, ucap dia di Jakarta, Jumat, tanggal 3 Februari tahun 2023. Dari hasil penyelidikan, Trunoyudo menjelaskan, luas bidang tanah yang dipermasalahkan Bribka Madi mencapai 1.600 meter persegi. Akan tetapi, dia mengaku memiliki tanah seluas 3.600 meter persegi. Menurut Trunoyudo, ayah Madi telah menjual tanah tersebut dalam rentang waktu 1979 hingga 1992. Telah terjadi jual beli 9 AJB dengan sisa tanahnya dari Girik 191 seluas 4.411 meter persegi. Jadi yang telah diikatkan dengan AJB seluas 3.649,5 meter persegi, sehingga sisanya hanya 761,5 meter persegi, terang dia. Melapor ke Polda Metro, Bribka Madi mendatangi Polda Metro Jaya pada Ahad, tanggal 5 Februari tahun 2023. Dia akhirnya melaporkan kasus tanah milik orang tuanya ke Polda Metro. Madi didampingi istri, adik, dan seorang lelaki parubaya yang menyatakan turut melaporkan kasus penyerobotan tanah, tapi untuk objek lahan yang berbeda. Kami diundang. Kalau yang lalu kami dikonfrontir dengan pihak yang tidak profesional saat bekerja, ucap Madi di Polda Metro. Satu pelapor yang bernasib sama seperti Madi mengaku mengalami penyerobotan tanah pada 2015. Pelapor yang sempat disangka preman ini bernama Martono Sufaat, 55 tahun. Saya mencari keadilan, sama-sama 6 tahun, kata Martono di lobi Gedung Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Ahad, tanggal 5 Februari tahun 2023. Madi dan Martono saling kenal. Mereka bertemu di Komisi Hak Asasi Manusia yang kala itu sama-sama tengah mengurus kasus diduga penyerobotan tanah. Menurut Martono, rumah orang tuanya di Indramayu dirusak orang tak dikenal. Dia lantas menerima tawaran Madi untuk bersama-sama memperjuangkan tanah mereka. Bribka Madi diduga melanggar beberapa pasal. Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Metro Jaya Komisaris Besar Franciscus Saverius Birawa Braja Paksa menyampaikan, Madi diduga melanggar beberapa regulasi. Franciscus rupanya adik bungsu Panglima TNI periode tahun 2021 sampai tahun 2022 Jenderal TNI, Puren, Muhammad Andika Perkasa. Aturan pertama yang dilanggar adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Bunyinya,
Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri dilarang melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah atau kepolisian Republik Indonesia. Kemudian, dia juga disebut melanggar pasal 13 huruf E ayat 1 paragraf 4 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Profesi Polri. Pasal tersebut berbunyi, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang menggunakan sarana media sosial dan media lainnya untuk aktivitas kegiatan mengunggah, memposting, dan menyebarluaskan berita yang tidak benar dan atau ujaran kebencian. Dituduh membuat gaduh, Bribka Madi menyatakan akibat mempermasalahkan tanah ini, dirinya harus menghadapi sidang kode etik. Dia dinilai telah membuat kerusuhan dengan memasang pelang dan mendatangkan massa. Padahal, kata Madi, saat mendirikan pelang, dia hanya membawa 4 orang. Katanya ricuh. Padahal, di situ cuma 4 orang. Aneh enggak terima dikatakan bikin ricuh. Mengusir ahli waris, ucap dia. Pemasangan pelang itu dilakukan bersama Martono yang juga melaporkan dugaan penyerobotan tanah ke Polda Metro. Martono sempat disangka preman saat mendirikan pelang di lahan kawasan Jatiwarna, Bekasi. Madi akhirnya mengajak Martono ke Polda Metro guna mengklarifikasi soal stigma preman tersebut. Ini yang dibilang massa atau preman, ujar Madi. Dia berjuang sama-sama rumahnya dibongkar. Datang ke Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa wajah seperti ini seperti preman. Saya sama-sama gerak mencari keadilan, karena enggak bisa bayar pengacara, ucap Martono. Madi mengaku, dirinya pernah dikeroyok orang tak dikenal pada 2011 sehubungan dengan perkara sengketa tanah. Akibatnya, kepala Madi benjol dan membekas hingga kini. Bribka Madi mengajukan pengunduran diri. Dia memutuskan mundur dari Korps Bayangkara pasca pelbagai persoalan tanah dan ancaman sanksi kode etik yang menghantuinya. Permohonan mundur telah diajukan 2 bulan lalu. Madi mengatakan telah bertemu dengan Kapolres Jakarta Timur Komisaris Besar Budi Sartono untuk memproses pengunduran dirinya. Namun, Budi meminta Madi terlebih dulu mempertimbangkan keputusan tersebut. Ada atensi dari pimpinan. Perhatian sama kami. Pimpinan minta permohonan pengunduran diri tidak dikirim saat ini, karena masih dalam kondisi emosional. Mohon doanya, tutur Bribka Madi yang terseret perkara polisi peras polisi ini.